Halo semuanya, selamat jumpa kembali dengan saya Pak Alinus di channel Ahamix. Pada kesempatan ini kita kembali lagi untuk bimbingan konseling. Pada saat ini kita akan melaksanakan layanan sosial dengan tema dampak handphone bagi kehidupan manusia. Satu pertanyaan untuk kita semuanya, bagaimana kebiasaan kita dalam menggunakan ponsel selama ini? Apakah menurut Anda sudah aman atau membahayakan? Silahkan dijawab anak-anak dan saudara-saudara. Baik, mungkin jawabannya ada yang mengatakan ya, ada yang menjawab tidak, tergantung saudara-saudara semua. Tapi untuk lebih mendalaminya dan menjawab kebenaran dari soal ini, kita akan membahas tema dampak handphone bagi kehidupan manusia. Oke, kita langsung saja pada pengertiannya. Apakah Anda tahu apa itu telepon atau handphone atau media sosial? Nah, telepon genggam atau handphone itu sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fix lain, sehingga konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana, portable, dan tidak perlu disambungkan dengan nirkabel atau jaringan telepon yang menggunakan kabel atau wireless. Anak-anakku, para pelajar yang terkasih, kehadiran ponsel di dunia atau di negara kita Indonesia ini sungguh luar biasa, dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Kehadiran ponsel tanpa disertai kesadaran diri dapat berpotensi menjadi alat yang membahayakan jiwa kita. Mari sedikit kita lihat sejarah perkembangan handphone di dunia ini. Teknologi handphone pertama kali itu diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973 Yang pertama kali mencoba adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap atau fixed phone. Dan handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kilo dengan ukuran tinggi 33 cm. Nah, sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Nah, tepatnya pada tahun 1983, ini saya masih umur 3 tahun waktu itu, ketika Motorola memperkenalkan Dynatex 8000X. Inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communication Commission (FCC) dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di Amerika Serikat yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran atau broadcasting dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang lewat gelombang. Lewat gelombang gelombang udara maksudnya. Nah, handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekitar 16 ons atau 1/5 kg. Dijual hanya dengan harga $3.500 Amerika Serikat dan sekitar 30-an juta. Itu kira-kira sejarah handphone di dunia ini muncul di dunia gitu. Nah, bagian berikutnya anak-anakku yang terkasih itu, apa sih fungsi handphone atau telepon itu dan segala macam yang berhubungan dengan telepon HP atau handphonenya. Nah, saat ini di Indonesia, di negara kita secara khusus, dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut di masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Istilahnya itu modernisasi. Nah, tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya.
Nah, perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Nah, kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau handphone, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya apa, saudara-saudari, anak-anakku? Segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Ya, saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah memengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone ataupun internet, ya. Dan juga secara pengaruh, merekalah yang paling rentan terkena pengaruh dampak negatif dari teknologi tersebut. Ya, sesungguhnya handphone sangat penting bagi para remaja karena dengan handphone tersebut para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetapi ternyata handphone bisa juga menjadi barang yang bahaya ketika ternyata handphone tersebut disalahgunakan oleh anak untuk hal-hal yang negatif. Ya, mari kita lihat dampak dari handphone itu, anak-anak. Nah, remaja kalian ini zaman sekarang ini, anak muda milenial, sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa menghandphone, ya, tiada hari tanpa memegang handphone. Ya, terasa tidak enak kalau handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang menyimpan file-file yang sangat berbahaya. Handphone pada umumnya digunakan untuk komunikasi, tapi banyak juga yang remaja sering menyalahgunakannya, misalnya untuk melihat hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Nah, berikut ini ada beberapa hal, dan tentu Anda juga, saudara-saudara, tahu semua, tapi mengingatkan kembali dampak positif dan dampak negatif dari handphone yang sedang kita pegang saat ini. Ya, satu dampak positifnya yakni mempermudah komunikasi. Ya, komunikasi yang jauh bisa dalam sedetik sudah sampai, atau kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita yang ada di sana dan lain sebagainya. Ya, itu sangat-sangat instan dan cepat, luar biasa. Ya, itu mempermudah kita berkomunikasi. Ya, kedua positifnya apa? Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Ya, apa saja melalui handphone, melalui internet, itu kita bisa tahu pengetahuan-pengetahuan baru yang terbaru dan terupdate, ya. Yang ketiga apa? Itu memperluas jaringan persahabatan kita. Ya, semakin banyak teman, semakin banyak orang yang kita kenal dengan adanya handphone ini. Bisa video call, bisa WhatsApp call, video call, dan banyak jenis-jenis lain yang bisa kita melihat wajah teman-teman kita atau orang yang kita tidak kenal pun. Nah, sekarang dampak negatifnya apa? Mengganggu perkembangan anak. Ingat, mengganggu perkembangan anak. Pertama, dengan fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan, games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Setuju ya? Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, miss call dari teman-teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan handphone untuk menyontek, curang, itu namanya mencurang, ya, dalam ulangan, dalam ujian, dan lain sebagainya. Ya, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi dan efek radiasi, anak-anak, ya. Selain sebagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan loh. Ada baiknya siswa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih handphone, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan handphone secara permanen. Yang bagian berikutnya, dampak negatifnya adalah rawan terhadap tindak kejahatan. Karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat,
ya sangat berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak dilihat oleh seorang pelajar. Yang berikut terakhir adalah pemborosan. Ya, dengan mempunyai handphone, maka pengeluaran kita akan bertambah. Ya, apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Nah, sekarang usaha kita dan cara kita untuk mencegahnya bagaimana, saudara-saudara dan anak-anak? Ya, pertama itu menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal ya yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Ya, kedua, tidak membawa handphone ke sekolah. Ya, kalau tidak diperlukan guru, tidak dianjurkan oleh guru, atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Ya, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan menggunakan handphone. Jangan menggunakan handphone untuk main game selama 10 jam. Ya, jelas ya. Kemudian belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Kelima, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone Anda. Keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Ketujuh, memperbanyak konten-konten religi yang ada di aplikasi Play Store atau di internet, diperbanyak, di-download, di copy paste untuk mengembangkan, mematangkan kepribadian baik jasmani maupun rohanimu. Dan yang terakhir apa anak-anak? Memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Ya, diamankan supaya orang tidak sembarang melihat handphone kita, mengakses yang tidak jelas, yang tidak benar dan lain sebagainya. Oke, kira-kira ini dampak positif dan dampak negatif terhadap handphone. Mari kita anak-anak dan saudara-saudara semua lebih bijak untuk menggunakan handphone dan bertanya selalu pada diri saya, apakah saya sampai saat ini dalam menggunakan handphone, telepon dan internet dan lain sebagainya masih amankah atau membahayakan diri saya masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Nah, untuk memperdalam materi kita ini ada beberapa pertanyaan ulangan atau semacam ulangan dari penjelasan dari atas tadi. Pertama, apakah yang dimaksud dengan handphone? Kedua, sebutkan fungsi handphone. Ketiga, sebutkan dampak positif handphone. Keempat, sebutkan dampak handphone secara khusus negatifnya. Yang kelima, jelaskan cara mencegah ketergantungan pada handphone. Itu anak-anakku yang terkasih, semoga materi singkat ini bisa bermanfaat bagi kamu sebagai siswa, sebagai pelajar dan sebagai remaja. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan jangan lupa untuk bantu channel Ahamix ini dengan cara subscribe, like, comment, share, and tekan bell notifikasi di bawah ini. Dadah, sampai jumpa di materi berikut.